Pak Gufron, jadi posisi KPK soal usulan revisi PP nomor 99 2012 ini gimana? Sebagaimana saya sampaikan bahwa kondisi global kita ketahui bersama bahwa ancaman terhadap hak-hak kehidupan dan kesehatan kita sedang terancam oleh COVID-19 atau corona itu. Posisi kami, KPK, dalam hal ini bukan pihak yang sedang melakukan pembinaan terhadap lapas. Karena itu kami sampaikan kepada awak media sebagaimana disampaikan sehari yang lalu, bahwa kami memahami alasan adanya serangan terhadap keterancaman hak hidup, yaitu adanya virus corona. Itu kami pahami. Karena itu adalah wilayah Kemenkumham untuk melakukan langkah-langkah sosial untuk melakukan pencegahan terhadap penularan corona di lapas atau Pak Gufron, napi di lapas. sorry saya belum begitu nangkap maksud Anda. Jadi memahami alasan itu KPK setuju dengan revisi sehingga koruptor di atas 60 tahun bebas dengan alasan corona? Bukan kami sepakat atau sepakat. Sekali lagi itu adalah ranah Kementerian Hukum dan HAM. KPK malah memberi koridor bahwa ketika akan melakukan pembebasan, jangan lupa koridornya adalah keadilan dan tahapan pemidanaan supaya memprioritaskan yang selesai prioritas tahapan pembinaannya. Selama ini alasan bahwa lapas itu penuh, faktanya yang penuh itu untuk tidak pidana umum. Untuk tidak pidana korupsi, selama ini rata-rata napi koruptor itu bahkan mendapatkan prioritas-prioritas, misalnya kamarnya bagus atau sendiri. Sehingga sesungguhnya... Halo? Ya, kami mendengarkan Pak. Oke, jadi kami koridori bahwa kalau kemudian karena alasan program untuk mencegah penularan corona itu diterapkan di lapas, harapannya adalah bagi mereka-mereka yang memang berjejalan, misalnya tidak pidana umum, tidak pidana narkotika. Sementara untuk tidak pidana korupsi, kenyataannya adalah mereka dibina ataupun menggunakan sel-sel yang khusus. Biasanya mereka tidak berjejalan, sehingga untuk tindak pidana korupsi kami memperingatkan agar kemudian jangan didahulukan. Korupsi itu harus dikemudiankan karena mereka sesungguhnya di lapas tidak sedang terancam atas virus corona. Maksud saya itu. Jadi koridornya adalah koridor keadilan. Ya, jangan didahulukan berarti nggak relevan dong. Menurut Anda gimana, relevan apa enggak kalau alasannya adalah mencegah penyebaran virus corona sementara narapidana korupsi ini tadi tidak di ruangan yang berdesak-desakan, malah ada beberapa yang kita lihat punya satu ruangan khusus sendiri. Lah iya, itu karena itu KPK sekali lagi memberi peringatan bahwa program untuk membebaskan para napi itu agar berkeadilan. Berkeadilan maksudnya apa? Supaya yang memang yang proporsional, yang lapasnya penuh sesak, yang lapasnya seperti narkoba atau pidum. Sementara untuk tindak pidana korupsi kami berharap itu harus dihindari karena faktanya kenyataannya para napi tipikor kita itu berada di ruang-ruang yang sangat agak luas atau minimal di selnya itu tidak terlalu sesak, tidak kapasitas tidak over. Oleh karena itu kami memberi koridor keadilan, maksudnya apa? Didahulukan yang memang mereka sedang saat ini terancam, yaitu lapas-lapas atau sel-sel yang memang sudah over capacity. Pak Gufron, kenapa mesti ada koridornya? Bukankah jelas alasannya tadi penyebaran virus corona, sementara tadi Anda bilang juga nggak relevan. Kenapa mesti ada koridor-koridornya? Bukan. Kita itu kan memahami ya bahwa lapas itu adalah lembaga pembinaan. Hanya yang dikoridori adalah untuk membatasi kebebasannya warga binaan, dalam hal ini napi di lapas itu. Tetapi kalau ketika bertentangan ataupun berkonflik dengan keterancaman hak hidup, dalam hal ini keterancaman adanya virus corona, maka hak hidup itu kan harus didahulukan. Maka pendahuluannya itu kepada sel-sel yang proporsional, yaitu yang memang terancam. Keterancamannya apa? Karena memang over kapasitas,
Ya. Misalnya yang di mana-mana rata-rata kan full dengan tindak pidana umum dan juga tindak pidana narkotika. Kalau koruptor itu terancam nggak, Pak? Lah makanya kita harus proporsional. Kalau memang faktanya untuk napi koruptor itu misalnya sekamar hanya 4 orang, 8 orang atau bahkan mungkin 1 orang, untuk yang begitu itu tidak memiliki necessity, tidak memiliki kebutuhan untuk kemudian diberi jarak itu. Oke, kalau KPK sudah diajak bicara bersama Kemenkumham soal usulan ini, Pak Gufron? Tidak. Jadi kami memang tidak diajak membahas dan memang itu ranahnya Kemenkumham. Pembinaan itu jadi tugasnya KPK mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai sidang. Kalau sudah diputus oleh hakim, pembinaannya ke lapas itu ranah pemerintah. Karena itu kami sekali lagi menyampaikan memahami konteks adanya keterancaman dari virus. Tetapi kami memberi koridor harus berkeadilan, proporsional. Artinya apa? Untuk lapas-lapas yang penuh. Tapi faktanya rata-rata untuk napi koruptor itu tidak memiliki keterancaman. Karena itu sesungguhnya bahasa kami adalah setengah mengatakan jangan kemudian menggunakan alasan untuk membebaskan untuk tidak pidana koruptor. Terakhir Pak Gufron, ya saya paham Anda berkali-kali mengatakan ini bukan ranahnya KPK, tapi ketika ada upaya untuk mempertumpul hukuman bagi koruptor, KPK tentu bisa bersuara. Terakhir apa yang ingin Anda sampaikan? Ya jadi sekali lagi kami tegaskan ya bahwa prinsipnya KPK memahami adanya keterancaman bagi hak hidup termasuk juga bagi napi. Tapi napi-napi yang dimaksud adalah napi-napi yang over kapasitas dalam pembinaannya di lapas. Sementara kenyataannya di beberapa lapas di mana tempat pembinaan lapas bagi koruptor itu rata-rata masih belum menunjukkan keterancaman. Karena itu kami berharap kepada Kemenkumham program untuk membebaskan napi karena alasan keterancaman dari virus corona ini tidak kemudian masuk kepada koruptor-koruptor yang sedang dibina di lapas-lapas yang faktanya memang belum menunjukkan keterancaman karena memang mereka sedang di lapas yang tidak penuh. Begitu. Baik, terima kasih pimpinan KPK Nurul Gufron. Pak Gufron, terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.